Nah, manusia Allah sempurnakan dua-duanya ada. Ada akal, ada hawa nafsu. Begitu juga jin. Iblis pun seperti itu. Tapi dia memilih bermaksiat. Makanya Allah azab. Sehingga Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Allah mampukan. Allah buat seorang manusia ini atau jin ini bisa memilih antara bermaksiat atau taat. Karena ketaatan, akal akan membawa kepada ketaatan, hawa nafsu akan membawa melanggar aturan. Makanya inilah sisi kesempurnaannya manusia. Allah mampukan kita untuk melakukan ketaatan dan melakukan kemaksiatan, dan Allah jelaskan mana ketaatan, mana kemaksiatan. Sehingga dengan akal kita bisa pilih, kita bisa bedakan, dan dengan hawa nafsu hati-hati. Ini dia mengarahkan kemana? Melanggar peraturan. Makanya Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Maka telah beruntung orang yang membersihkan hatinya. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugi orang yang mengotorinya. Ada beberapa kaidah, kiat. Ya, ada beberapa apa? Kiat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar itu menyebutkan ada 10. Ya. 10 kiat mensucikan jiwa. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa pokok dari tazkiyatun nufus, pensucian jiwa itu adalah tauhid. Yang pertama pokoknya. Ya. Bahwa kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, ingin membangun rumah kita yang di situ rumah yang penuh dengan hiasan indah biar enggak roboh, pondasinya tauhid. Kita ingin membangun agama kita di dalam jiwa kita, pondasinya tauhid. Tauhid itu maknanya bagaimana? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk bertauhid, beribadah. Apa dalilnya Bapak Ibu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Karena memang itu tujuan Allah menciptakan kita semua ini. Makanya dengan seperti ini kita harus meyakini bahwa semua yang Allah ciptakan itu sebagai bukti tauhid hanya Allah satu-satunya. Maka kalau demikian, kalau kita sudah tahu bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, maka hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian perkara kedua yang harus kita ketahui, bahwa pintu dari atau kunci dari tazkiyatun nufus itu adalah doa. Kalau tadi pokok dari tazkiyatun nufus apa? Tauhid. Maka kalau kita memang benar-benar ingin membersihkan jiwa kita, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, perbanyak doa untuk membersihkan jiwa kita.
Bahkan Nabi SAW seperti itu katakan. Ajarkan kepada kita untuk apa? Ya. Berdoa meminta kepada Allah. Tadi doa yang saya sampaikan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sudah hafal Bapak Ibu? Allahumma ati nafsi taqwa. Karena Allah katakan kita tidak cukup hanya kalau pengen cinta kepada Allah tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja, tidak cukup. Allah katakan, Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau memang kalian benar-benar mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah. Allah perintahkan, ikuti Nabi itu. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Berikutnya yang ketiga, sumber dari tazkiyatun nufus itu adalah Al-Quran. Sumbernya apa? Al-Quran. Sumber akhlak Al-Quran, sumber kesucian jiwa Al-Quran, sumber fikih Al-Quran, semua sumbernya itu Al-Quran. Makanya pernah saya dengar tersebar, mana yang lebih baik orang ngaji gak berakhlak daripada gak ngaji berakhlak. Enggak, ini pilihannya dua-dua. Hanya dua, orang ngaji berakhlak atau orang gak ngaji berakhlak. Enggak, ini yang dua ini mana yang lebih baik? Kalau ngaji berakhlak itu udah sepakat kita. Ini orang ngaji gak berakhlak atau gak ngaji berakhlak. Coba cerna lagi tadi Bapak Ibu. Saya katakan kita sudah katakan sepakati bahwa sumber akhlak Al-Quran. Coba kira-kira statement tadi itu benar atau tidak? Kenapa salah Pak? Bukan karena nggak ada yang dipilih, tapi ada di situ perkara yang mustahil. Apa itu yang mustahil? Orang nggak ngaji berakhlak, ini mustahil. Karena sumber akhlak dari mana? Al-Quran. Kok bisa berakhlak dia? Makanya sebenarnya kalau ada statement seperti itu, pertanyaan seperti itu, pertanyaannya salah. Orang yang gak ngaji gak mungkin bisa berakhlak. Mustahil. Dari mana dia dapat akhlak? Ya kan dia baik sama orang, baik sama binatang. Nah berarti kamu sudah menyempitkan makna akhlak. Sehingga kamu menganggap bahwa akhlak itu hanya akhlak kepada manusia. Padahal akhlak yang paling sempurna adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah. Kalau orang itu berakhlak kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini, tapi tidak berakhlak kepada Allah, dia berbuat syirik. Kira-kira bermanfaat gak akhlak dia kepada semua manusia? Sia-sia. Kata Allah, lain asyrakta, kalau kau berbuat syirik, yaitu gak berakhlak sama Allah, la yahbatanna amaluk, maka semua amalanmu terhapus. Maka pertanyaan berikutnya, apakah semua agama mengajarkan akhlak yang mulia? Apakah semua agama mengajarkan akhlak yang mulia? Yang mengatakan iya, yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena dari semua agama yang mengajarkan tauhid hanya Islam. Sehingga semua yang lainnya ini tidak berakhlak. Gak ada yang berakhlak mereka. Coba Pak, saya buat untuk memudahkan pemahaman. Ada seorang anak, dia baik sama tetangganya, semua yang ia temui baik, tapi sama kedua orang tuanya dia maki, dia tuduh-tuduhan keji, dia hinakan. Ini orang baik atau tidak? Hah? Enggak, dia baik sama semua orang.
Sama semua orang dia baik, tapi cuma sama kedua orang tuanya aja nggak baik. Hah? Orang berakhlak nggak ini? Coba. Baiknya kepada semua orang kita hilangkan cuma gara-gara dia nggak baik sama kedua orang tuanya. Padahal orang tuanya kah yang menciptakan dia? Lantas apalagi kalau dia nggak berakhlak sama Allah yang menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada. Nah, orang-orang liberal Bapak Ibu pengen kita memahami bahwa semua agama ini mengajarkan akhlak. Padahal tidak ada yang mengajarkan akhlak kecuali Islam. Makanya mereka itu sering tanya, apakah semua agama mengajarkan akhlak? Karena orang kalau ditanya seperti itu yang dia pikirkan akhlak kepada manusia. Padahal Nabi diutus, kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang apa yang ingin Nabi sempurnakan? Akhlak kepada Allah. Makanya yang pertama Rasulullah dakwahkan apa? La ilaha illallah. Yang pertama, ucapkan syahadat, berakhlak dulu kamu sama Allah. Karena nggak akan ada manfaatnya kamu berakhlak kepada yang lain. Walaupun kamu bangun sejuta masjid untuk ibadahnya orang-orang yang berakhlak kepada Allah, tapi kamu sendiri nggak berakhlak kepada Allah, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Tapi kalau dia tidak berakhlak kepada semua manusia di muka bumi ini, nggak berakhlak dia kepada semua manusia, tapi dia berakhlak kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dia nggak berakhlak kepada semua manusia, tapi dia berakhlak kepada Allah. Bagaimana? Ada kemungkinan nggak diampuni? Ada kemungkinan nggak diampuni? Ada. Makanya Allah katakan, ya ibadi, wahai hambaku, lau ataitani bikurabil ardi khotoya, kalau kau datang kepadaku penuh dengan bumi maksiat, la tusyriku bi syai'a, tapi kau tidak berbuat syirik, dia tetap berakhlak kepada Allah, dia tidak mau meminta kepada selain Allah, dia bertauhid, dia bergantung kepada Allah, khusyuknya kepada Allah, ikhlasnya kepada Allah, semua kepada Allah. Tapi mungkin muamalahnya sama tetangganya kurang, sama orang-orang kurang. Allah katakan, kalau itu kau lakukan, namun satu saja, kau tetap berakhlak kepadaku, maka kata Allah, la ataituka bikurobiha maghfirah, aku akan datang kepadamu penuh dengan bumi ampunan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai terkena syubhatnya orang-orang liberal. Yang keempat, tauladannya dalam tazkiyah nufus adalah siapa? Rasulullah. Gak bisa-bisa saya Ustadz susah nginget mati, maka perbanyak ikut melayat orang yang mati. Gak bisa juga. Nabi katakan perbanyak datang ziarah kubur. Ziarah kubur itu tujuannya bukan untuk ngelap berkah, tapi untuk memperbanyak ingat mati. Itu tujuan dari ziarah kubur. Makanya kalau kita ingin mengingat mati, ke kuburan itu buat mengingat mati, bukan buat yang lain. Bukan buat baca Quran, bukan buat sholat. Tapi di sana merenung, Bapak Ibu. Ngebayangin kita yang bakalan dimasukin ke liang lahat, nangis di situ. Makanya Nabi kalau ziarah kubur nangis. Makanya Nabi katakan, aksiru zikra hadimi hadhil lakdzat, perbanyak mengingat pemutus kelezatan ini, yaitu apa? Kematian. Kemudian yang kedelapan, berteman dengan orang soleh. Undangan itu, seburuk-buruk pesta itu, walimah itu, yang tidak diundang orang-orang miskinnya. Nah, diundang di situ. Itu seburuk-buruk walimah. Yang datang orang-orang kaya. Yang kalau makan setengah doang, setengahnya lagi disisain di belakang, di bawah. Padahal orang-orang miskin kalau mereka lihat itu bersih-bersih, membantu kita buat cuci piring. Yang kesembilan, mengingat mati
kemudian berteman dengan orang-orang soleh, baru menghindari ujub. Atau pernyataan semua agama mengajarkan kebaikan, ini hampir mirip dengan semua agama mengajarkan akhlak yang mulia. Maka kita katakan tidak semua agama mengajarkan kebaikan. Kebaikan itu hanya kebaikan yang ketika dia berbuat baik kepada Allah. Itu inti dari kebaikan, yaitu berbuat baik kepada Allah. Ya. Jadi sekali lagi kita bantah bahwa hanya agama Islam sajalah yang mengajarkan berbuat baik kepada Allah. Sedangkan yang lain mereka tuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan keji. Mereka tuduh Allah punya anak, mereka tuduh Allah punya tandingan. Ini tuduhan keji Bapak Ibu. Karena mereka menuduh tuduhan tersebut kepada Allah. Semua murka. Yang pertama. Pertanyaan yang kedua, hukum mengucapkan salamnya orang-orang kufar, maka itu hukumnya haram. Tidak sampai kepada kekufuran. Kita tentunya tidak boleh, masalah keyakinan tidak boleh kita katakan, oh berarti udah kafir itu karena dia pasti meyakini. Gak bisa, ini masalah keyakinan kita tidak bisa dalam perkara seperti itu. Apalagi pas lagi pesta menghina Allah, pas lagi perayaan merendahkan Allah, memfitnah Allah. Pas lagi Natalnya, ini pas lagi Natal mereka itu di perayaan mereka menuduh Allah punya anak. Apalagi pada saat itu lantas datang, oh selamat ya kalian nuduh Allah punya anak. Masa ada orang yang berakal mengatakan seperti itu? Yang lebih rendah aja dulu Pak, yang lebih rendah dari dosa itu, orang lagi pesta seks. Pesta seks, ada nggak kira-kira orang berakal datang ke situ kemudian mengatakan selamat ya kalian pesta seks? Ada nggak? Mana dosanya yang lebih besar? Zina dibandingkan syirik? Syirik. Makanya nggak ada, kita nggak diperbolehkan mengucapkan selamat kepada mereka. Kemudian mereka mengatasnamakan toleransi. Toleransi dalam Islam bukan dengan ikut nimbrung. Toleransi dalam Islam jangan ganggu, biarkan. Makanya toleransi dalam agama Islam yang benar, cara bertoleransi adalah biarkan, jangan ganggu. Masya Allah ya. Yang pertama, apa yang orang non muslim lakukan dalam bentuk kebaikan, Allah balas langsung di dunia, tapi tidak di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman kana nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia, wa may yuridid dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, dia beramal untuk dunia dan perhiasannya, maka Allah katakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami balas semua amalan-amalan mereka itu, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Isa lahum fil akhirati, dan mereka tidak memiliki bagian di akhirat sedikit pun. Min khalaq, wa laysa lahum fil akhirati min khalaq. Jadi kebaikan mereka untuk manusia di dunia ini Allah balas di dunia langsung. Jadi jangan heran kalau ada orang kaya, mereka non muslim, Allah kayakan, Allah berikan ini, Allah mungkin berikan ketenangan keluarganya, dia non muslim tapi tenang keluarganya, karena itu balasan Allah langsung di dunia. Tapi di akhirat tidak. Lahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Nah, kemudian apakah kita boleh menerima pemberian orang-orang non-muslim? Boleh, bahkan Nabi SAW makan daging sembelihan dari orang Yahudi, padahal ternyata diracun ya, daging itu. Boleh. Ta'amuhum hillul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, makanan mereka halal bagi kalian. Wa ta'amuhum hillul lakum, dan makanan mereka halal bagi kalian. Makanan kalian halal bagi mereka, ta'amukum hillul lahum, makanan kalian halal bagi mereka, makanan mereka halal bagi kalian. Qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Itu yang sering disampaikan oleh beliau. Katakan kepada mereka, mari kita kembali kepada satu kalimat yang sama. Kita yakini, kamu dan kalian, kami dan kamu sama meyakininya. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyah
agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan kita sesama manusia sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini kita katakan. Ya. Makanya sering kalau ingin mendebat mereka yang paling telak saat Nabi Isa ya, dibunuh, karena mereka meyakini dia dibunuh, yaitu mati untuk menebus semua dosa-dosa. Saat Nabi Isa mati, apakah Tuhan Bapa ikut mati? Ini pertanyaan. Coba tanyakan ke mereka itu. Ikut ajak mereka berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan baik. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Kita mengatakan, saat Nabi Isa atau saat Isa, Yesus itu mati, apakah Tuhan Bapa ikut mati? Kalau dia mengatakan tidak ikut mati, berarti Isa bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mati, maka Tuhan Bapa sajalah yang Tuhan. Kalau dia mengatakan ikut mati, berarti siapa yang menghidupkannya kembali kalau semua sudah mati? Ayo, insya Allah ya. Jadi bisa pelan-pelan masuki, mudah-mudahan jadi jalan hidayah. Benar apa yang Bapak lakukan, semoga mereka mendapatkan hidayah. Nah, ada lagi?